Halo Sobat Baku Hantam, dilansir dari kumparan.com, tulisan potongan nostalgia. Kita akan membahas lagi tentang seri Perang Suci, yaitu Perang Salib, tepatnya Perang Salib ke-7. Perang Salib ke-7 terjadi pada 1248 hingga 1254, masih dengan tujuan yang sama, membebaskan tanah Yerusalem dari tangan pasukan Muslim. Periode Perang Salib kali ini, pasukan Eropa pimpinan Louis ke-9 dari French, Paris Saint-Germain. Wilayah Yerusalem pada periode Perang Salib ke-6 sebenarnya berhasil direbut dari pasukan Muslim oleh pasukan Salib pimpinan Friedrich II. Sebagian besar wilayah Yerusalem berhasil diamankan ketika itu oleh pasukan Eropa. Nah, kekuasaan pasukan Eropa atas wilayah Yerusalem tersebut kurang lebih bertahan selama 15 tahun hingga akhirnya dapat direbut kembali oleh pasukan Muslim. Perebutan kembali wilayah Yerusalem oleh pasukan Muslim ini terjadi pada 1244 ketika bangsa Khwarezmia baru saja terusir dari wilayahnya akibat dari invasi bangsa Mongol. Mereka yang tidak memiliki wilayah kekuasaan kemudian berusaha untuk merebut Yerusalem dengan bantuan kaum Mamluk Mesir. Jatuhnya wilayah Yerusalem dari tangan pasukan Salib ini memicu seruan baru dari pihak gereja untuk kembali mengobarkan semangat perang salib ke seluruh wilayah Eropa. Namun ada yang sedikit berbeda dari perang-perang salib sebelumnya. Banyak kerajaan-kerajaan Eropa ini yang kurang antusias menyambut seruan perang salib ke-7 dari gereja. Bahkan masyarakatnya pun kurang bersemangat dalam menjalankan misi perang salib ini. Mereka sudah terlampau sering mendengar kabar mengenai pergantian kekuasaan di wilayah Yerusalem, sehingga kejadian itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang wow. Kerajaan-kerajaan di Eropa banyak disibukkan dengan kepentingan masing-masing sehingga tidak memiliki waktu untuk mendengar seruan perang dari gereja pada saat itu. Ketika itu Kekaisaran Romawi Suci masih berada dalam hubungan yang kurang harmonis dengan gereja, akibat diturunkannya Frederick II dari jabatannya sebagai kaisar. Dan Kaisar Bela keempat dari Hongaria juga disibukkan dengan pembangunan kembali kerajaannya yang sudah hancur akibat invasi bangsa Mongol. Di Inggris pun Raja Henry III juga disibukkan dengan konflik lokal yang terjadi di dataran Inggris. Oleh karenanya, hanya Raja Prancis saja, Louis ke-9, yang bersedia untuk melakukan ekspedisi perang salib pada 1245. Pada 1248, pasukan salib yang dipimpin oleh Louis ini melakukan berbagai serangan ke wilayah pasukan Muslim. Namun, upaya mereka tidaklah semudah membalikan telapak kaki, karena kali ini pasukan Muslim dipimpin oleh panglima-panglima perang yang sangat-sangat tangguh. Beberapa petinggi pasukan Muslim yang sangat berpengaruh dalam perang salib ke-7 diantaranya Sultan Ayyubiyah Turansyah dari Mesir, Farishad Din Aktai, pemimpin kaum Mamluk dari Bahri, Baibars al-Bundu Kadri, Saifad Din al-Qutus, Izal Din Aibak, dan Al-Masyur Kalawun. Kehebatan pasukan Muslim pimpinan para petinggi militer itu terbukti dapat membuat pasukan salib Eropa tak berkutik ketika di medan perang. Bahkan saking parahnya pasukan Muslim berhasil menahan sang pemimpin perang salib ke-7 yaitu Raja Louis, dan beberapa petinggi pasukan salib pada 6 April 1250 dalam sebuah pertempuran di perairan Mesir. Ditahannya pemimpin pasukan salib membuat mereka tidak bisa lagi melawan dan memilih melakukan perundingan. Akhirnya disepakatilah pembebasan sang raja dengan imbalan uang tebusan sebesar 800.000 bezan, sebutan untuk koin emas pada abad pertengahan. Setelah berhasil dibebaskan, Louis ke-9 memutuskan untuk menarik mundur pasukannya kembali ke Eropa dan berakhirlah masa perang salib ke-7 dengan mengecewakan bagi pasukan Perancis ini. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Tentang seri Perang Suci, Perang Salib ke-7. Harap berkomentar yang sopan dan santuy kali ini.